Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkunjung ke channel saya. Kita lanjutkan materi kita untuk kecekungan. Pada materi sebelumnya, saya sudah membahas tentang kemonotonan, untuk monoton naik, monoton turun. Pada sebelumnya juga telah dibahas tentang nilai maksimum dan nilai minimum. Oke, kita lanjut sekarang ke kecekungan. Nah, kalau kecekungan nanti di sini hubungannya dengan turunan kedua. Kalau kemarin kemonotonan hubungannya dengan turunan pertama. Jadi teman-teman, kita coba definisikan. Jadi saya punya misalkan f suatu fungsi yang terdiferensialkan pada interval i yang memuat c. Jadi terdiferensialkan ya di sini. Kemudian f disebut cekung ke atas. Jadi f itu disebut cekung ke atas jika f aksen, jika turunan pertamanya monoton naik. Nah, jika turunan pertamanya monoton naik. Kalau kita perhatikan teman-teman, lihat di sini, kalau ingat ya, turunan itu kan hubungannya dengan garis singgung. Dengan garis singgung, waktu kita bicara di video untuk fungsi naik, fungsi turun, kan kita ada bicara nanti untuk yang turunan pertamanya besar 0, kemudian kecil 0. Ya, nah di sini untuk monoton naik kondisi seperti ini teman-teman lihat. Ya, cekung ke atas. Ya, mirip seperti terbuka ke atas ya. Cekung ke atas, dia mirip terbuka dengan ke atas. Kemudian di sini f disebut cekung ke bawah bila f monoton turun, ya. Kondisi seperti ini. Ya, berarti kan dia berarti dia turun ke sana. Ya, itu kondisinya. Kemudian di sini ada titik belok, titik balik, ya. Nanti akan kita bahas pada video sebelum berikutnya. Tetapi di sini akan saya bahas karena apa? Titik balik ini akan berhubungan erat dengan cekung ke atas, cekung ke bawah. Kenapa? Titik balik ini akan didapatkan pada saat dia sebagai titik pertemuan antara cekung ke bawah, cekung ke atas, atau sebaliknya, ke atas ke bawah. Jadi boleh sini cekung ke atas baru ke bawah. Ya. Jadi di sini C-nya, inilah titik C-nya. Jadi ini kalau dia adalah di sininya sebelah kanannya dia cekung ke atas, sebelah kirinya cekung ke bawah atau sebaliknya, maka dikatakan titik inilah titik belok atau titik balik. Nah, untuk titik belok dan titik balik nanti akan kita bahas pada video selanjutnya. Nah, untuk video kali ini akan saya bahas tentang cekung ke atas dan cekung ke bawah. Nah, kita perhatikan teman-teman, pada saat kita bicara kemonotonan untuk fungsi naik, fungsi turun, ya kita bicaranya adalah kalau saya katakan f naik, kemarin saya cara bacanya kan di sini jika f aksen besar 0 untuk setiap x, maka berlaku f-nya naik. Maka cara bacanya bisa saya nyatain ini, cara bacanya juga bisa. Kalau tadi kan jika, maka. Sekarang saya makanya di depan. F naik jika. F naik jika F aksen X besar 0 untuk setiap X. Ya. Jadi F naik mirip dengan ini di bawah. Di sini kan jika F monoton naik, maka F aksen F cekung ke atas. Sama kan di sini? Berarti kalau samakan dengan kondisi yang di bawah, yang di atas, berarti kan saya katakan F naik jika ini. Nah, kita bandingkan. Kenapa saya bandingkan? Lihat, kalau pada saat kita bicaranya kemonotonan, F naik itu yang menentukan naik dari turunan pertamanya. Ya. Nah, sekarang kalau kita perhatikan, bentuknya kan dikatakan naik, berarti kan F naik jika turunan pertamanya. Berarti di sini logikanya, F kalau saya ambil monoton naik, ini kan monoton naik. Berarti yang ini logikanya. Berarti kalau F naik, berarti turunannya di sini. Berarti kalau F aksennya monoton naik, otomatis turunan keduanya harus besar 0. Kalau lihat dari kondisi pertama. Ya, jadi teman-teman, untuk di sini kalau kita analoginya ya, untuk yang kondisi naik turun, fungsi kemonotonan naik, monoton turun, F dikatakan naik, monoton naik jika apa? F aksennya. Nah, di sini kan F monoton naik jika apa? Nah, ini kan berarti F monoton naik. Berarti ini bisa saya teruskan. Berarti kalau dia naik, berarti turunan keduanya harus besar 0. Sehingga untuk kondisi yang di bawah juga sama, F monoton turun, berarti kan ini turun, jika ini. Berarti kalau dia turun, berarti turunan keduanya besar 0. Kalau kita ini ditaruh, ini polanya, ini taruh ke sini ya, yang ini taruh ke atas, maka dapatlah teorema seperti ini. Ya, misalkan F terdiferensialkan 2 kali, berarti turunan pertama, kedua, ada ya, pada interval buka AB. Jika F turunan kedua, Fx, ya, turunan keduanya, untuk nilai X besar 0, maka dikatakan F itu cekung ke atas. Juga di sini pada saat dia turunan keduanya untuk setiap X nilainya kecil 0, maka F dikatakan cekung ke bawah. Ya, cekung ke bawah. Nih, kita contoh misalkan teman-teman di sini.
Ini cara pengerjaannya sama dengan fungsi naik, fungsi turun. Jadi saya punya di sini, tentukan kecekungan dari fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 min x kuadrat min 3x ditambah 4. Maka cara ngerjakannya kita coba, turunan pertamanya kita hitung. Berarti turunkan, berarti 3 dibagi 3 kan 1 ya, berarti x kuadrat min 2 min 3. Kemudian kita faktorkan. Tapi kan kalau kita mencari naik, turunkan lagi di sini. Turunkan lagi berarti 2x min 2, kemudian kita faktorkan. Nah, di sini teman-teman, polanya sama, tetap kita mencari titik pembuat 0, titik pemisahnya untuk menentukan di mana cekung atas, mana cekung bawah. Maka di sini kita cari berapa nilai x-nya supaya berapa dikurangi 1 sama dengan 0. Maka titik pemisahnya adalah 0. Titik pemisahnya adalah 1, maaf ya. Titik pemisahnya adalah 1. Jadi x pembuat 0-nya, untuk pembuat 0-nya adalah x-nya sama dengan 1. Kemudian titik ini kita letakkan dalam garis bilangan. Ya. Kemudian cara mengerjakannya sama, titik ujinya adalah ke keturunan kedua. Ya, jangan sampai salah, bukan turunan pertama, tapi titik ujinya pada turunan kedua. Sama, kita ambil bilangan setelah angka 1 masukin ke sini. Ya. Kalau saya ambil angkanya misalkan di sini angka 10 di sini ya, 10 berarti kan 10 min 1 positif. Kalikan 2 kan positif ya, 2 sudah positif berarti kita abaikan dengan di dalam kurung aja. Jadi kalau saya ambil sampel di sini adalah 10, masuk ke sini. 10 min 1 9, 9 positif, maka sini adalah positif. Juga sama, sebelah kirinya 1 ada 0, ada min 1. Saya ambil 0 ya. Kalau saya ambil 0, 0 min 1 kan min 1. Min 1 kali 2 min 2. Kalau saya ambil 0 ya, ini jadi 0, berarti min 1 kali 2 min 2. Berarti tandanya adalah min di sini. Nah, berarti di sini teman-teman, untuk yang tandanya positif, berarti ingat di sini kondisinya pada saat kita menentukan cekung ke atas, cekung ke bawah, berarti sebenarnya pada turunan kedua Anda menentukan dua kondisi. Menentukan dua kondisi untuk yang besar dari 0, kecil dari 0. Kondisinya seperti ini. Jadi di sini sama pada saat kita menentukan kemonotonan untuk yang naik sama turun di sini. Berarti sebenarnya di sini ada dua kondisi yang Anda harus tahu. Berarti ini harus yang besar 0. Kemudian berarti ini cekung ke atas. Kemudian kita mencari yang kecil 0. Berarti yang cekung ke bawah. Nah, tanda ini saya tidak tampilkan, tetapi saya menampilkan dalam bentuk garis bilangan. Jadi tanda kecil itu menandakan yang negatif. Tanda besar 0 berarti tandanya positif. Berarti ini yang turunan keduanya besar 0. Ini berarti turunan keduanya dia kecil 0. Maka yang di sini dia adalah cekung ke atas di sini. Ini berarti cekung ke bawah. Berarti pada saat F itu dikatakan cekung ke bawah pada saat intervalnya dari min hingga sampai 1. Kemudian dia cekung ke atas pada saat di interval di mana? Pada saat di interval 1 sampai dengan hingga. Seperti ini teman-teman. Jadi cekung ke bawah dari sini. Cekung ke atas berarti dari 1 sampai hingga. Ya. Kemudian kalau lihat dari grafiknya, kalau kita perhatikan, ya. Kalau ini kan titik potong, teman-teman. Ini titik stasioner ya. Ingat teman-teman, titik stasioner ini nanti kalau lebih lanjut ya. Lebih lanjut, ini bukan pemisah untuk cekung ke atas, cekung ke bawah. Ingat, cekung ke atas, cekung ke bawah dipisahkan oleh titik belok ya di sini. Nanti kita mungkin lebih jelas pada video selanjutnya untuk yang titik belok. Jadi pada video selanjutnya, titik stasioner itu belum tentu dia sebagai titik belok. Ya, belum tentu sebagai titik belok. Kita lanjutkan di sini. Nah, kalau lihat kan dari 1 minta hingga sampai 1 berarti sampai sini. Nah, daerah sini teman-teman. Ya, daerah sini. Nah, berarti di sini dia adalah terbuka ke bawah kan, cekung ke bawah. Kemudian dari sini, nah, dia cekung ke atas atau terbuka ke atas. Nah, ini kan kelihatan dari polanya. Ini kalau dari grafiknya. Kita tadi kan tidak ada dengan grafik, tapi di bagian akhir nanti setelah kita membahas kecekungan untuk yang titik belok, titik balik, kita akan menggambar grafiknya berdasarkan fakta yang di sini. Ya, kita lanjutkan. Kemudian contoh kedua, tentukan kecekungan untuk fx sama dengan x pangkat sepertiga ditambah 2. Nah, berarti sini pangkatnya berupa bilangan rasional, berarti sepertiga nanti dikurangi 1, jadi min 2/3 ya. Kita turunkan seperti ini teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman di sini kita turunkan lagi. Kalau kita turunkan lagi, lihat ya. Di sini pada saat ini mirip kita mencari titik kritis ya di sini. Polanya hampir sama dinolkan di situ. Tetapi di sini tidak ada yang mengakibatkan nilai ini 0 di sini. Tidak ada. Malah di sini kan untuk turunan kedua nilainya dia tidak 0. Kenapa tidak 0? Pada saat di bawah 0, 2/0 kan tidak terdefinisi. Ya,
Selain 0 dia terdefinisi, berarti di sini kita curiga ke 0 di situ. Berarti titiknya mirip dengan titik singular kan? Ini juga sama kan? Di sini dia 0 kan? Di sini adalah 0. Saya bilang tadi kan, kemungkinan titik pemisah itu dia adalah di titik stasioner, atau kemungkinan tambahannya di titik singularnya, atau di ujung selangnya. Nah, ini di sini, kalau lihat dari titik stasionernya, nggak ada. Tapi yang dia punya titik singularnya. Di sini pun sama kan, kalau kita perhatikan, dia tidak bisa dinolkan. Berarti 0 inilah yang kita ambil sebagai titik pemisahnya. Kenapa dia tidak terdefinisi? Ya, kita ambil mirip kita dengan mencari titik singular, di mana titik itu yang mengakibatkan nilai di sana tidak terdefinisi. Maka saya punya ini ya, kondisinya tidak pernah 0. Maka di sini tetapi untuk X sama dengan 0. Ya, kita punya dia tidak terdefinisi. Ya, kalau 0 kan 2 per 0 kan tidak terdefinisi. Nah, kita ambil titik pemisahnya adalah 0 di sini. Kita 0, kita masukkan dalam garis bilangan ini, kemudian kita uji. Ingat ya, selain 0 dia terdefinisi. Berarti kita ambil bilangannya angka 1 di sini. Kalau 1 berarti 2 per 1 ya. 2 per 9 kan, tapi negatif. Berarti sini negatif. Nah, kalau dia positif ya di sini. Kalau saya ambil di sini negatif ya, berhubung dia pangkatnya ganjil. Ingat kalau pangkatnya ganjil, dia negatif, pangkat ganjil dia adalah negatif untuk yang 5-nya, 3-nya enggak. Berarti sini min. Min dengan min dia positif. Ya, kalau teman-teman mencari titiknya di sini ambil X-nya 1, kalau 1 positif ya, 1. Nah, ambil nanti titiknya adalah X min 1 yang sebelah sini. Berarti nanti hasilnya adalah positif. Yang sebelah sini negatif kan? Yang sebelah sini hasilnya adalah negatif. Berarti negatif dengan negatif positif. Nah, teman-teman kita perhatikan ya. Sebelah kirinya 0 dia cekung ke atas. Sebelah kanan 0 cekung ke bawah. Berarti seperti ini. Ya, berarti ini adalah cekung ke bawah, ini cekung ke atas. Ya, sehingga F itu cekung ke atas diminta hingga sampai 0, dan dia cekung ke bawah dari 0 sampai dengan hingga. Kalau gambar seperti ini, lihat di sini. Nah, ini kan dia terbuka ke atas, cekung ke atas. Nah, di sini dia baru cekung ke bawah, terbuka ke bawah. Seperti ini kan. Nah, seperti ini. Di sini gambarnya. Oke. Itu mungkin untuk video kecekungan. Nanti kita akan lanjutkan di titik belok. Nanti kita akan hubungkan antara kecekungan dengan menentukan titik belok. Ingat titik belok tadi kan sebagai titik pertemuan antara cekung ke atas atau cekung ke bawah atau sebaliknya. Terima kasih. Sampai ketemu di video titik belok atau titik balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.